Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Berikut adalah data perbandingan yang dilansir dari laporan riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2013 dan 2018. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Tingkat kematian juga naik pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, stroke, dan gagal ginjal. Data ini menjadi rujukan yang menggambarkan masih tingginya kematian pasien yang diakibatkan penyakit tidak menular. Melihat angka kejadian hipertensi di Indonesia yang semakin meningkat, bagaimana kalau kita mengadakan penyuluhan di keluarga yang memiliki riwayat hipertensi? Nah, ide yang sangat bagus. Sebelumnya kita harus mencari data pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Bagaimana? Oke, setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Kak, kami datang ke sini untuk mencari data pasien yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Oh iya Dek, di sini kami memiliki beberapa data keluarga yang memiliki riwayat hipertensi. Oh iya, bisa ditunjukkan Kak? Ini Dek. Oh iya Dek, di sini ada pasien yang memiliki riwayat hipertensi atas nama Ibu J yang berada di RW 4 RT 1. Oh iya Kak, apakah boleh kami meminta data lengkap dari pasien untuk dilakukan penyuluhan pada keluarga? Assalamualaikum. Salam. Masuk Ki. Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Akper Puter Pertiwa Tan Sopeng. Tujuan kami datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sesuai data yang kami dapatkan dari Puskesmas, di desa ini banyak yang memiliki penyakit hipertensi, salah satunya keluarga Ibu. Apakah benar keluarga Ibu mempunyai penyakit hipertensi? Ya, Ma. Nah, selama 3 hari ke depan kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga Ibu dan juga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Ibu, kami akan kembali besok untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan keterampilan keperawatan kepada Ibu dan juga keluarga. Tabe Bu, silakan tanda tangan di sini sebagai bentuk bahwa Ibu telah setuju untuk melakukan kegiatan ini. Oh iya, Nak. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Besok kami akan kembali lagi. Permisi, selamat pagi Ibu. Sesuai perjanjian kemarin, kami datang ke sini lagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Ibu dan juga keluarga Ibu. Nah, sambil menunggu keluarga Ibu, salah satu teman saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada Ibu. Jadi hasil tekanan darah Ibu 160/90. Tidak sering Ki pusing Ibu. Dari Kak Makalale Usatima, dari itu Kak Malit Puno. Kagak baik konsumsi Bu. Iya, Nak. Kak.
BK, di sini kami akan melakukan penyuluhan serta memberikan edukasi kepada keluarga kakak tentang penyakit hipertensi. Nah, langsung saja saya persilahkan teman saya untuk melakukan penyuluhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyuluhan penyakit hipertensi kepada keluarga Ibu Julha. Sebelum saya memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi, apakah dari keluarga Ibu Julha sudah mengetahui apa itu penyakit hipertensi? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Nah, hipertensi adalah tekanan darah yang melebihi batas normal, yang melebihi 130/90 mmHg. Nah, adapun gejala penyakit hipertensi, pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan yang tertentu. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi, antara lain seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, kemudian merasa gelisah, penglihatan kabur, dan sering mudah lelah, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya adapun faktor resiko dan penyebab hipertensi antara lain biasa disebabkan oleh kelebihan berat badan atau biasa disebut dengan obesitas, kemudian adanya kurang gerak, kemudian faktor umur, faktor gen atau faktor genetik, kemudian faktor stres, berlebihan mengkonsumsi garam, kemudian banyak minum alkohol, kemudian sering merokok, dan berlebihan mengkonsumsi kafein. Nah, komplikasi yang sering terjadi pada penderita hipertensi yang tidak terkontrol biasanya terjadi gagal jantung, stroke, kemudian gangguan serebral atau penyakit otak, kemudian gagal ginjal, dan retinopati atau biasa disebut dengan kerusakan retina. Mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, Gis Nurmiati. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi pada penyakit hipertensi, biasanya diterapkan dengan istilah cerdik, di mana C itu adalah cek kesehatan secara rutin, dan E, enyahkan asap rokok, dan E, rajin aktivitas fisik, dan D, diet seimbang, kemudian I, istirahat cukup, dan K, kelola stres. Nah, aturan pola makan pada penyakit hipertensi yang itu yang pertama, gula. Nah, gula, batasi konsumsi gula kurang lebih 4 sendok makan per hari. Kemudian garam, batasi garam 1 sendok teh per hari, kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Selanjutnya protein dan lemak, batasi makanan berlemak atau digoreng, kurang lebih 5 sendok makan minyak per hari. Kemudian memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Cara mengendalikan hipertensi dengan istilah patuh, di mana P adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T, tetap diet dengan gizi seimbang. Dan U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsiogenik lainnya. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah marah-marah bisa menyebabkan hipertensi? Sejauh ini tidak ada bukti yang mengatakan marah-marah bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Namun, marah dapat meningkatkan tekanan darah tinggi seketika yang tidak baik untuk kesehatan pembuluh darah. Bagaimana, Kak? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan saya? Baiklah, di sini kita akan melakukan senam bugar antihipertensi sebagai upaya atau pencegahan penyakit hipertensi. 7, 8, Jadi, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya hipertensi. Salah satunya adalah melakukan senam bugar antihipertensi. Senam bugar antihipertensi ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan suplai oksigen ke otot jantung. Yang kedua yaitu melebarkan pembuluh darah, kemudian menurunkan berat badan. Semua tujuan itu berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko hipertensi. Mulai dari sekarang, cegah hipertensi!